Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Renia Sibarani dengan NIM akhir 067. Berikut saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah praktikum pengendali elektrik. Yang pertama, pengertian dari MATLAB itu sendiri adalah singkatan dari matriks laboratori, merupakan bahasa pemrograman dan juga lingkungan komputasi yang digunakan untuk analisis data, perhitungan numerik, dan juga simulasi sistem. Fungsinya untuk sendiri yaitu menghitung dan memproses data numerik dan juga menganalisis serta memvisualisasikan data. Yang ketiga, bisa membuat simulasi sistem dinamis. Yang keempat, bisa pembahasan algoritma dari teknik pemrograman. Yang keenam adalah pengolahan sistem dan juga sistem kontrol. Untuk simulink itu adalah bagian dari MATLAB yang digunakan untuk membuat dan mendaftarkan simulasi sistem secara visual. Kita cukup menyusun blok-blok gambar seperti menyusun puzzle, lalu juga simulink akan menghitung serta menunjukkan pada hasilnya. Cara kerja simulink itu kita bisa menarik blok-blok seperti penjumlahan, pengalian, input ke dalam layar. Lalu blok-blok itu dihubungkan dengan garis untuk menunjukkan alur sinyalnya itu. Lalu sebagai contoh, kita bisa menjalankan simulasi untuk melihat bagaimana sistem itu bekerja. Lalu untuk contoh penggunaannya, berikut contoh penggunanya itu misalnya kita ingin melihat bagaimana mobil berhenti saat mengerem. Kita bisa membuat model rem mobil di simulink itu, lalu melihat hasilnya seperti beberapa cepat mobil yang berhenti dan juga apa yang terjadi jika jalanan itu licin. Laplace transformation dan transfer function itu ada yang pertama. Laplace transformation itu, transformasi Laplace itu adalah metode matematik yang digunakan untuk mengubah fungsi waktu itu menjadi fungsi dalam domain kompleks. Rumusnya pada dasarnya itu Fs, lalu ada fungsi domain waktu itu time domain, S-nya itu dari variabel kompleks. Untuk fungsi utama transformasi Laplace itu menyederhanakan persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar. Yang kedua itu digunakan untuk analisis sistem dinamis kontrol rangkaian listrik, dan juga yang ketiga itu membantu menganalisis stabilitas dari respons sistem. Lalu untuk transfer function dari fungsi alih itu, fungsi alihnya itu adalah perbandingan antara output dan input suatu sistem dalam domain Laplace dengan kondisi awal yang dianggap itu 0. Dengan Y, S-nya itu Laplace transform dari output, U-nya itu dari input, dan juga G-nya itu dari transfer. Untuk sifat-sifat fungsi alihnya itu, yang pertama merepresentasikan sistem LTI, yaitu linear time invariant. Yang kedua ditulis dalam bentuk rasio polinomial. Untuk yang ketiga itu ada hubungan Laplace dan transfer function. Yang pertama itu transformasi Laplace itu digunakan untuk memindahkan persamaan diferensial time domain yang menjadi persamaan aljabar S domain. Dari persamaan itu diperoleh untuk transfer function-nya. Jadi itu akan menghasilkan penerapan transformasi pada model matematis suatu sistem. Untuk aplikasi dalam tekniknya ini, sistem kontrol bisa dari perancangan PID, stabilitas sistem, dan respon dinamis. Rangkaian listriknya dari analisis RLC, filter, dan lain-lain. Untuk mekaniknya bisa dari getaran, sistem massa-massa, pegas dan peredam, serta pemrosesan sinyal itu filter digital atau juga analog. Untuk pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan juga hidrolik itu ada pemodelan sistem. Yang pertama, proses membuat gambaran matematis dari dunia nyata agar mudah dianalisis dan dikontrol. Untuk sistem mekanisnya itu contohnya dari pegas, massa, dan juga peredam suspensi mobil yang menjelaskan hubungan gaya dengan gerakan yang menggunakan hukum Newton. Untuk sistem elektriknya itu contoh resistor, induktor, dan juga kapasitornya itu adalah dari arus dan tegangan yang dijelaskan dengan hukum Ohm dan Kirchhoff.
mirip dari aliran air dalam pipa. Untuk sistem hidrolik itu sendiri contohnya dari pompa silinder dan juga hidroliknya serta alat berat dan lift untuk menghubungkan tekanan dan juga aliran fluida dan juga gaya mekanis. Untuk kesamaannya itu sendiri semua sistem bisa dijelaskan dengan persamaan diferensial. Ada analoginya seperti massa, lalu ke induktor, pegas dan kapasitor, serta peredamnya itu resistor. Manfaatnya bisa mempermudah perancangan kontrol, mobil, mesin maupun robot, bisa diuji lewat simulasi sebelum dipakai nyata yang lebih aman dan juga efisien. Untuk pengenalan sistem kontrol, sistem kontrol itu suatu sistem perangkat yang mengatur pemerintah dan juga mengarahkan perilaku sistem lain. Ia bekerja berdasarkan sistem prinsipnya itu siklusnya itu sistem input dan prosesnya ke output. Karena output dikendalikan oleh input yang bervariasi. Lalu komponen sistem kontrolnya itu ada sensor, pengontrol, dan juga aktuator. Di sini sensor merasakan karakteristik fisik seperti tekanan atau suhu dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang menghasilkan sinyal keluaran yang digunakan untuk mengontrol aktuator. Untuk klasifikasinya itu dalam sistem kontrolnya tersebut ada sinyal yang berkelanjutan, sinyal kontrol kontinu yang terhadap waktu. Untuk sinyal diskrit itu sinyal yang nilainya hanya terdefinisi pada titik-titik waktu yang tertentu, bukan sepanjang waktu pada kontinu. Untuk klasifikasikan berdasarkan jalur umpan balik itu ada sistem kendali loop terbuka. Tindakannya itu terkendali atau tidaknya itu bergantung pada keluaran yang diinginkan dan memerlukan upaya manusia untuk mengoperasikannya. Untuk sistem kendali loop yang tertutup, itu tindakan kendali bergantung pada keluaran dan masukan yang diterapkan ke pengontrol yang memproses untuk memberikannya sinyal. Sistem kontrol loop terbuka itu ada sistem kendali loop terbuka, open loop control system yang mengembangkan atau menggambarkan aliran sinyal yang hanya bergerak satu arah dari masukan ke keluaran tanpa adanya umpan balik. Artinya sistem ini tidak memiliki informasi tentang hasil yang diinginkan secara tercapai atau tidaknya itu. Komponen-komponen dasarnya seperti pengontrol controller ini adalah otak dari sistem pengontrol penerima sinyal masukan yang juga disebut set point atau nilai referensi yang mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh aktuator. Lalu aktuator itu adalah perangkat yang menjalankan perintah dari pengontrol yang mengubahnya menjadi tindakan fisik yang memengaruhi proses. Proses itu sendiri atau plant ini adalah sistem fisik yang sedang dikendalikan secara mesin, pemanas atau perangkat lain yang tujuannya untuk menghasilkan keluaran tertentu. Keluaran output ini adalah hasil akhir dari proses yang dikendalikan. Urutannya seperti input, controller, controlling proses, dan juga output. Jenis sistem kontrol loop tertutup itu ada pada sistem kontrol loop tertutup yang juga dikenal sebagai feedback control system yang menggunakan keluaran output yang diukur untuk secara otomatis yang menyesuaikan masukan input. Demi mencapai hasil yang diinginkan, ini akan mencapai sebuah loop yang memungkinkan untuk mengoreksi diri sendiri dan juga mempertahankan kondisi yang stabil bahkan saat ada gangguan. Untuk komponen dasarnya, set point ini nilainya yang diinginkan atau referensinya itu adalah saat kita mengatur termostat yang ke 25 derajat suhunya. Untuk pengontrol menerima sinyal kesalahan, error sinyalnya dan juga memutuskan tindakan yang diperlukan untuk mengoreksi perbedaan antara set point dan juga keluaran aktuator perangkat yang menerima sinyal dari pengontrol dan mengubahnya menjadi tindakan fisik itu mempengaruhi proses. Untuk proses sistem fisik yang dikendalikan itu ada sensor yang mengukur keluaran aktuat dari proses dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh sistem. Sinyal umpan baliknya itu sistem yang dikirim oleh sensor yang mempresentasikan kondisi keluarannya waktu itu dan juga titik penjumlahannya itu sebuah titik yang dimana set point dibandingkan dengan sinyal umpan balik. Perbedaan antara kedua itu disebut dengan sinyal kesalahan, yaitu error signal. Untuk kelebihan dan kekurangan sistem kendali itu, kekurangannya itu perancangannya dan juga implementasi sistem kendali lebih mahal.
serta memerlukan pemeliharaan rutin dan juga pembaruan untuk fungsinya. Sangat bergantung pada listrik, yang berarti memerlukan pasokan listrik terus-menerus, dan jika terjadi pemadaman listrik dapat mengganggu operasional serta sangat sensitif terhadap kendala lingkungan seperti cahaya, suhu maupun tekanan. Untuk keuntungannya sistem kontrol itu, sistem kendali mempunyai kemampuan yang merespon serta lebih cepat yang dibandingkan manusia, dan sistem kendali yang sangat andal dapat mengotomatisasi berbagai tugas dengan mengurangi intervensi manusia yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan juga penurunan biaya tenaga kerja. Sistem kontrol dapat beradaptasi dalam kondisi apapun dan juga persyaratan apapun, serta dapat diprogram ulang untuk mengakomodasi fungsi pengoperasiannya itu yang berbeda, dan juga dapat dikendalikan dan dipantau dari jarak jauh sehingga bermanfaat dalam aplikasi seperti ilmu yang infrastrukturnya jarak jauh. Untuk penerapan sistem kontrolnya, yang pertama itu pengering pakaian manual yang mengatur timer pengering akan berjalan hingga timer habis. Lalu lampu lalu lintas terprogram itu akan diatur berdasarkan jadwal waktu yang telah diprogram sebelumnya. Pengatur suhu termostat pada AC atau pemanas itu dapat mengatur suhu yang diinginkan set point, lalu mendeteksi suhu ruangan dan membandingkannya dengan set point. Jika suhunya tidak sesuai, dia akan menyalakan atau mematikan pendingin pemanas. Suhu yang diinginkan mulai tercapai. Untuk sistem cruise control pada mobil itu menerapkan kecepatan yang diinginkan. Sistem ini terus-menerus memantau kecepatan aktual mobil dan juga secara otomatis menyesuaikan gas untuk menjaga kecepatan lebih konstan. Untuk sistem autopilot pada pesawat, ini sistemnya menggunakan umpan balik dari berbagai sensor seperti GPS maupun altimeter untuk menjaga pesawat tetap pada jalur, ketinggian, dan juga kecepatan yang telah diterapkan. Untuk pemanggang roti, toaster itu akan mengatur waktu pemanggangan beroperasi pada selama waktu yang diinginkan tanpa peduli rasa roti sudah gosong maupun belum. Untuk mesin cuci otomatis berbasis waktu itu memilih siklus pencuciannya misal 39 menit. Mesin akan menyelesaikan siklus dalam waktu yang ditentukan. Sistem pengisi air otomasi pada tangki toilet itu juga saat kita menyiram toilet, katup akan terbuka, dan untuk mengisi kembali tangki itu begitu air yang mencapai level yang ditentukan, pelampung akan naik dan juga mengirimkan sinyal umpan balik untuk menutup katup dan juga menghentikan aliran air. Untuk pengendalian dengan robot, itu robot yang dirancang untuk bergerak pada posisi spesifik. Sensor posisi seperti encoder itu juga pada sendi-sendi lengan akan memberi umpan balik terus-menerus. Sistem kontrol akan membandingkan posisi aktual dengan posisi yang diinginkan dan juga menyesuaikan motor untuk menggerakkan tangan ke lokasi yang tepat. Pada dasar Simulink itu ada cara penggunaannya. Yang pertama, Simulink adalah lingkungan permodelan grafis dalam MATLAB untuk mensimulasikan sistem dinamis, kontrol sinyal, dan juga cara penggunaannya itu pertama buka MATLAB, lalu ketik Simulink, akan muncul Simulink library atau browser. Yang kedua bisa buat new model, lalu ke drag dan juga ke drop blok dari library ke model. Ketiga, hubungkan blok sesuai alur sistem. Keempat, alur parameter blok untuk double klik. Lalu kelima, jalankan Simulink dengan tombol run. Keenam, hasil bisa diamati dan juga di scope, lalu displaynya atau juga workspace MATLAB. Untuk blok dasar Simulink itu ada source block yang digunakan untuk memberikan input ke sistem. Contohnya pada workspace-nya itu constant step, yang misalnya stepnya itu memberikan sinyal tangga 0 ke 1 pada waktu yang tertentu. Yang kedua itu ada sinks block untuk output atau keluaran dari sistem. Contohnya pada display angka dari TO. Yang ketiga ada MATLAB library, lalu ada matrix,
Untuk dasar Simulink itu ada lookup table, yang ada juga mux, demux, dan bugs, ada selector wheel switchers, ada logics operations, ada subtime, uang m files. Berikut ini adalah video dari Simulink terhadap matematiknya.